Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratul afadil yang sama-sama kita hormati, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat menyampaikan sambutan Bapak Bupati dan Wakil Bupati tadi, Bapak kita semua, khususon juga yang kita sama-sama hormati, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara berkenan hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati segenap forum komunikasi pimpinan daerah, mungkin hadir Pak Kapolres, mungkin juga Bapak-bapak dari TNI, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kepala Desa, semuanya yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian di Masjid An-Nur yang kami muliakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, kita dihimpun di dalam majelis ilmu, di tempat yang paling berkah di rumah Allah. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim ayhuwa sahih. Tidaklah berhimpun, berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya, melainkan keadaan mereka itu yang pertama, ghasyiyathumur rahmah. Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini adalah orang-orang yang dicurah-curahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu disyarah oleh para ulama ada 100 bagian. Satu bagian diturunkan ke dunia,
sejak awal zaman sampai akhirnya, mencukupi untuk seluruh makhluk tanpa pandang bulu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, jin, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah yang satu bagian ini, karena Allah adalah Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih dan kasihnya tiada pilih-pilih. Semua mendapatkan sebagaimana sinar matahari menyinari seluruh bagian bumi. Semua mendapatkan, yang mukmin maupun yang kafir, yang muslim maupun yang musyrik, yang mukhlis maupun yang munafik. Bahkan hewan-hewan, kita menyaksikan kuda, kalau dia mau menginjak anaknya, dia angkat kakinya supaya anaknya tidak terinjak. Singa, selapar-laparnya singa tidak akan memangsa anaknya sendiri. Semuanya ada dalam jangkauan satu bagian dari rahmatnya Allah. Adapun bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, masih ditambah lagi dengan 99 bagian rahmatnya Allah. Karena Allah adalah Zat yang Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang dan sayangnya tiada batas berbilang. Apa cirinya orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Cirinya bisa dilihat pada orang yang paling banyak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan oleh rahmat Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah kepadamu dan rahmat Allah kepada mereka, disebabkan rahmat itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lintalahum, kamu bersikap lembut kepada mereka. Ciri orang yang mendapat rahmat Allah, lembut kepada umat ini. Lembut, tentu lembut itu hakikatnya di dalam dada, di dalam hati. Karena Rasulullah SAW itu lembut di luar, lembut juga di dalam. Kalau buah, semacam manggis, di dalamnya putih, manis, harum, lezat, bergizi. Di luarnya merah, mengkilat, indah, halus, dan ada kabar gembira buat kita. Karena kulit manggis sudah ada ekstraknya. Satu hal yang kemudian luar dalam indah seperti Rasulullah. Tapi ada juga yang atas karunia Allah juga, lembutnya di dalam, di luar agak keras-keras sedikit macam buah durian. Yang di dalamnya lembut, harum, lezat, legit, manis. Tentu bagi yang suka. Luarnya berduri-duri, tegas, keras, kokoh, tidak mudah goyah. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kalau kita tidak bisa jadi yang manggis, paling tidak jadilah durian. Kalau kedondong agak repot. Kedondong luarnya halus, lembut, tapi dalamnya bijinya bergerigi-gerigi tajam. Kalau di Jawa, makan kedondong paling enak bukan dikupas dan dipotong dengan pisau, Pak. Makan kedondong paling enak jepitkan di sela pintu, Pak, sampai pecah berantakan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu, tokoh munafikin itu, luarnya lembut, halus. Dalamnya
menggunting dalam lipatan, jadi musuh dalam selimut. Nah, yang luar dan dalam kasar, saya tidak punya contoh. Lain waktu, insya Allah. Tapi, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Disebabkan rahmatnya Allah kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadi lembut kepada umatmu. Lembut sekali Rasulullah. Maka beliau juga menjamin surga untuk yang lembut-lembut. Hurrima 'alan nari kullu hayyinun layyinun sahlun qaribun. Diharamkan masuk neraka. Bapak-bapak lebih suka diharamkan masuk neraka apa lebih suka dijamin masuk surga? Ibu-ibu lebih suka diharamkan masuk neraka atau dijamin masuk surga? Hah? Lebih suka yang mana? Dijamin masuk surga, Pak. Kalau dijamin masuk surga, ya masuk surga. Tapi masuk surga itu macam-macam tingkatan. Ada masuk surga jenis pertama tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Allahumma amin. Ada masuk surga model kedua, dihisab dulu amalnya, lalu ditimbang, ternyata banyak yang baik, lebih berat, maka masuk surga. Ada masuk surga model ketiga, ya orangnya beriman, beramal soleh, tapi juga beramal salah. Ketika dihisab, ditimbang, amal salahnya lebih banyak. Maka dia punya hak masuk surga. Tapi untuk membersihkan dulu dirinya dari dosa, please silahkan mampir dulu ke neraka. Akhirnya masuk surga. Asalkan beriman, beramal soleh, masuk surga. Tapi dijamin untuk tidak masuk neraka itu lebih aman. Kenapa? Karena kalau jaminannya tidak masuk neraka, maka Anda itu paling tidak jenis kedua. Syukur-syukur jenis pertama. Karena tidak perlu mampir ke neraka. Artinya dijamin tidak masuk neraka itu pasti masuk surga. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lanjut. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Kenapa bukan wa adkhilnal jannah, dan masukkan kami ke dalam surga? Karena tadi masuk surga tok, masuk surga saja itu masih ada resiko mampir ke neraka. Padahal mampir itu ya mampir tempat yang baik, jangan mampir ke neraka kan gitu. Tapi kalau kita mengatakan wa qina adzabannar, jagalah kami dari api neraka, artinya jalur cepat masuk surga, tidak mampir-mampir. Hurrima 'alan nar, diharamkan masuk neraka. Siapa? Kullu hayyinun, setiap orang yang hatinya lembut, layyinun, yang perilaku halus, sahlun, yang suka memudahkan urusan orang, qaribun, yang mudah akrab dan gampang diakrabi. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diharamkan masuk neraka. Masya Allah. Kalau ada teman yang hayyin, hatinya itu lembut, mudah tersentuh, dengar berita, Ustadz Matori merintis pesantren An-Najah, terketuk hatinya, tergerak hatinya. Lihat masjid kok belum selesai, terketuk hatinya. Hayyin, lembut sekali. Gampang nangis kalau dia ingat dosanya sendiri. Gampang tersentuh melihat penderitaan dan kesusahan orang lain. Hayyin. Layyin, sopan, santun, tidak suka berteriak-teriak, tidak suka mencaci maki, tidak suka berkata-kata kasar, tidak suka mengumpat, tidak suka mencela. Sahlun, suka memudahkan urusan. Utang piutang sama dia mudah, pinjam meminjam sama dia mudah. Mudah bukan berarti berantakan, mudah artinya tetap tercatat, akadnya rapi. Tapi kalau minta keringanan, Bang,
belum bisa ngelunasi bulan ini. Oh iya, sanggupnya bagaimana? Dicicil 3 bulan ya bang. Oke, jatuh temponya tanggal berapa? Tiap tanggal 10 ya bang. Oke, tanggal 10, tanggal 10, tanggal 10, 3 bulan ke depan saya tunggu tiap tanggal 10. Gampang. Sahlun. Mudah. Qaribun. Dan gampang akrab, gampang diakrabi. Enak orangnya itu. Masya Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidal qalb lang faddu min haulik. Seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam faddan, bersikap kasar, ghalidal qalbi, berhati keras, niscaya lang faddu min haulik, niscaya mereka akan pergi dari sisimu. Rasulullah dibekali dengan rahmat, maka beliau lembut, maka beliau bisa menunaikan risalah, menunaikan amanah, berdakwah, membawa Islam menjadi sesuatu yang indah, membuat orang tertarik beriman. Tapi kalau Rasulullah, bayangkan seandainya beliau faddan ghalidal qalb, bersikap kasar, berhati keras, maka kata Allah, lang faddu min haulik, mereka akan bubar meninggalkanmu. Maka tidak akan ada orang yang beriman. Tidak akan ada orang yang berislam. Tidak akan ada orang yang mendapat hidayah. Tidak akan ada orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menuju ke jalan yang lurus, menuju kepada jalan yang benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua orang yang mendapat rahmat. Cirinya orang yang mendapat rahmat, lembut. Kalau tidak bisa jadi rahmat untuk semesta alam seperti Rasulullah SAW, jadilah rahmat untuk bumi. Gak bisa jadi rahmat untuk bumi, jadilah rahmat untuk benua Asia. Gak bisa rahmat untuk benua Asia, jadilah rahmat untuk Indonesia. Gak bisa jadi rahmat untuk Indonesia, jadilah rahmat untuk Maluku Utara. Gak bisa jadi rahmat untuk Maluku Utara, jadilah rahmat untuk kecamatan apa ini Pak? Oh, Kabupaten Halmahera Barat. Kalau nggak bisa jadi rahmat untuk Halmahera Barat, jadilah rahmat untuk Jailolo. Nggak bisa jadi rahmat untuk Jailolo, jadilah rahmat untuk desa apa ini Pak? Payo. Nggak bisa jadi rahmat untuk Payo, jadilah rahmat untuk RW-nya masing-masing, RT-nya masing-masing, paling minimal rumahnya masing-masing. Kalau ibu-ibu galak sama suami, mungkin kurang rahmat, Bu. Kalau bapak-bapak kasar kepada istri, mungkin kurang rahmat, Pak. Kalau bapak dan ibu marah-marah terus sama anak, mungkin kurang rahmat. Kalau anak-anak kasar kepada orang tua, mungkin kurang rahmat. Caranya mendapat rahmat, salah satunya hadir majelis ilmu, hadir majelis taklim. Kalau tidak bisa hadir karena sedang pandemi, sekarang ada media yang bisa kita simak. Insya Allah, dengan itu Allah curahkan rahmat. Wahafat sumul malaikah, yang kedua, berkumpul-kumpul seperti ini, Masya Allah, malaikat-malaikat menaungkan sayapnya kepada mereka. Untuk apa? Untuk menjadi wali-wali mereka, memohonkan ampunan dan memohonkan surga. Dalam hadis lain diceritakan, setiap kali hamba-hamba Allah berkumpul untuk berzikir mengingat Allah, bermajelis ilmu untuk mengkaji ilmu Allah, di tempatnya di rumah-rumah Allah, maka Allah punya malaikat yang selalu beredar di antara langit dan bumi. Jumlahnya lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Setiap kali ada majelis, sejumlah orang yang hadir di majelis itu malaikatnya turun. Ketika malaikatnya turun, mereka menaungkan sayapnya. Sepanjang majelis mereka mengangkat tangan ke langit kepada Allah. Ya Allah, ini yang sedang aku naungi Pak Kakanwil. Ampuni dia ya Allah. Masukkan ke dalam surga ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Masukkan ke dalam surga ya Allah.
Begitu majelisnya nanti ditutup, selesai, malaikatnya a'raju wa sa'adu ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Mereka datang kepada Allah, naik menuju Allah, melaporkan nama kita semua satu persatu kepada Allah. Allah bertanya padahal dia maha tahu. Min aina ji'tum, kalian dari mana? Min indi ibadik, kami datang dari hamba-hambamu ya Allah. Apa yang mereka lakukan? Allah bertanya padahal dia maha tahu. Kata malaikat mereka, memohon kepadamu dan meminta perlindungan kepadamu. Apa yang mereka minta kepadaku? Syurgamu ya Allah. Memangnya mereka pernah melihat syurgaku? Belum ya Allah. Lihat, wahai malaikat, kata Allah, hambaku ini belum pernah lihat surga, tapi minta surga dengan hati yang yakin kepada aku. Bapak-bapak kalau belum pernah lihat barangnya, kira-kira mintanya serius apa enggak, Pak? Belum pernah lihat barangnya. Tapi kok mintanya serius, berarti apa? Percaya sama yang ngasih janji. Siapa yang ngasih janji? Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu. Kata Allah kepada malaikat, memangnya hambaku itu pernah lihat surgaku? Kata malaikat, belum ya Allah. Gimana kira-kira kalau dia sudah pernah lihat surgaku? Kata malaikat, ya Allah, dia pasti mintanya lebih serius lagi. Wong belum pernah lihat saja mintanya kayak begitu serius. Apalagi kalau sudah pernah lihat. Allah tersenyum. Kemudian bertanya lagi, apa yang mereka minta perlindungan? Nerakamu ya Allah. Memangnya mereka pernah lihat nerakaku? Kata Allah. Belum ya Allah. Bagaimana sekiranya mereka pernah melihat nerakaku? Ya Allah, kalau mereka pernah melihat nerakamu, mereka pasti akan minta lebih serius lagi ya Allah. Sampai nangis-nangis keluar air mata darah mungkin ya Allah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang digambarkan Rasulullah SAW, Jahannam itu apinya dinyalakan 3.000 tahun. 1.000 tahun pertama apinya menyala berwarna merah. Pernah lihat api berwarna merah, Bapak Ibu? Pernah lihat api berwarna merah? Besi yang dilelehkan, warnanya apa? Merah membara. 1.000 tahun kedua, Jahannam dinyalakan, apinya berwarna putih. Api merah sama api biru, panas mana? Panas api biru. Api putih, kalau nanti kita belajar fisika ada istilah spektrum bintang. Bintang yang warnanya putih itu berlipat-lipat kali lebih panas daripada bintang yang warnanya merah. 1.000 tahun yang ketiga, api Jahannam berwarna hitam. Tidak pernah terlihat ada api berwarna hitam di dunia ini. Kalau asap hitam banyak, api yang warnanya hitam tidak ada. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, betapa menakjubkan manusia. Dia dikejar neraka, tidurnya tetap nyenyak. Dia mengejar surga, tidurnya juga nyenyak. Bukan berarti kita nggak boleh tidur. Tapi kata Imam Syafi'i, serius. Mosok buronan surga, pemburu surga dan buronan neraka, itu bersantai-santai. Tabarakallah. Tapi berita gembiranya untuk bapak-bapak yang bermajelis seperti ini, malaikat ini menjamin di sisi Allah. Nahnu awliya'uhu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya Allah, kami akan jadi pembela-pembelanya di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kata Allah, aku akan berikan apa yang mereka minta karena permintaan kalian juga. Jadi kalau bapak ibu itu sering hadir majelis taklim, sebenarnya hakikatnya bapak ibu sedang mengumpulkan tim pengacara, tim advokat dari kalangan malaikat. Setiap hadir satu pengajian, Bapak Ibu sudah membayar satu malaikat untuk kelak membela kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini hidup ini perjalanan menuju pengadilan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya jangan suka di dunia menghakimi orang.
Karena kita statusnya maksimum saksi, bukan hakim. Nanti di akhirat kita akan jadi terdakwa semua kita, bahkan sudah sebenarnya di kehidupan dunia ini sudah divonis mati. Betul, Pak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita sudah divonis mati. Cuman nggak tahu kapan dieksekusi, ya kan? Bedanya apa sama terpidana yang di penjara dan sudah divonis mati itu kadang-kadang juga nggak tahu kapan eksekusinya. Kita kan juga sama, sudah divonis, kamu mati. Cuman belum tahu kapan eksekusi. Maka dalam pada itu, mari memperbanyak bekal, mempersedikit beban, memperbanyak pembela, mempersedikit yang akan menjadi penggugat kita. Pembela selain dari persahabatan yang tulus karena Allah, persaudaraan yang tulus karena Allah, pembela kita kelak di akhirat, ya ini para malaikat. Semakin banyak senang bermajelis taklim, bermajelis zikir, semakin tambah satu pembela dari kalangan malaikat. Ibu-ibu biasanya rajin majelis taklim. Setahun berapa kali, Bu, ikut majelis? Kalau seminggu sekali ikut terus, itu 52. Ditambah Ramadan, itu ada tarawih, ada subuh. Jadi 60 tambah 52. Minimum udah 112 malaikat per tahun yang siap jadi pembela kita di hadapan Allah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat. Baru yang kedua ya. Ini yang kedua dibela malaikat. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan ketentraman ke dalam hati kita. Orang yang suka bermajelis ilmu diturunkan ketentraman ke dalam hatinya. Kenapa tentram? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini sudah kaidah. Ingat Allah, tentram. Ingat makhluk, gelisah. Ingat Allah, tentram. Ingat makhluk, gelisah. Jangankan ingat yang rumit-rumit. Ingat anak sendiri saja gelisah, Pak. Kadang-kadang. Apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri saja kadang gelisah. Yang ini jangan dilanjutkan. Ingat mobil sendiri saja gelisah. Ingat cicilannya. Ingat rumah sendiri saja gelisah. Tadi sudah dikunci belum. Ingat makhluk itu gelisah. Tapi ingat Allah, tentram. Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Allah lebih besar dari semua ketakutan kita. Allah lebih besar dari semua hal yang membuat kita sedih, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita bingung, yang membuat kita galau. Allah lebih besar dari semuanya. Karena kita di majelis ilmu diajak mengkhawatirkan apa yang harus dikhawatirkan dan tenang pada segala sesuatu yang kita seharusnya tenang. Apa yang harusnya tenang, Pak? Yang sudah dijamin. Contoh yang sudah dijamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Kalau sudah dijamin berarti tenang. Apa yang belum dijamin, Pak? Yang belum dijamin, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian pasti akan masuk surga? Itu belum dijamin. Tapi lebih banyak mana, Pak? Yang mengkhawatirkan yang sudah dijamin atau yang mengkhawatirkan yang belum dijamin? Lebih banyak mana? Yang mengkhawatirkan rezeki atau yang mengkhawatirkan masuk surga atau tidak?
Rezeki ya Pak ya. Banyak orang mengkhawatirkan rezeki. Padahal sejak kecil bapak-bapak, ibu-ibu diajari lagu tentang hakikat rezeki. Judulnya Cicak-cicak di Dinding. Betul Pak? Coba kalau bapak-bapak jadi cicak, protes Pak sama Allah. Ya Allah, ini salah desain. Kok salah desain? Iya, makanan saya punya sayap semua, bisa terbang kemana-mana. Lah saya makannya gimana? Kok saya tidak dikasih sayap? Kok saya tidak bisa terbang? Betul Pak? Makanannya nyamuk bisa terbang Pak? Makanannya cicak bisa terbang Pak? Namanya nyamuk. Tapi kalau di lagu itu kita tahu, cicak-cicak di dinding itu tahu tugasnya cuma diam-diam merayap. Yang datang nyamuknya apa cicaknya Pak? Menurut lagu itu yang datang nyamuknya apa cicaknya? Datang seekor nyamuk, betul. Jadi yang datang rezekinya apa orangnya? Rezekinya datang seekor nyamuk, tugas berikutnya cuma hap, lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Selesai. Iya tidak? Perjalanannya rezeki mendatangi kita itu lebih dahsyat daripada perjalanan kita mendatangi rezeki, Pak. Oh, saya dulu waktu mondok makannya nasi, sambal kecap, kerupuk, Masya Allah. Itu rasanya nikmat sekali karena saya tahu ini rezeki mendatangi saya luar biasa. Nasinya, Pak, apa saya nanam sendiri? Tidak. Untuk memberi rezeki hambanya yang dhaif, yang namanya Salim Afilah, Allah memerintahkan petani untuk nanam padi, dan bukan sembarang petani, Pak. Petani Vietnam. Beras impor soalnya. Coba bayangkan, petani Vietnam suruh nanam padi untuk ngasih rezeki Salim Afilah. Enggak ngerti gimana dia menyiangi rumputnya, memupuk, memanen, menjemur, sampai menggiling, masukin ke dalam karung, naikkan ke truk ke pelabuhan, diangkut dengan kapal sampai ke Tanjung Priok, siapa yang nurunin ke truk-truk yang lain, ya, siapa yang terima komisi impornya, saya nggak tahu Pak. Tahu-tahu beras jadi nasi di piring saya. Itu baru berasnya Pak. Kecapnya dari kedelai. Kedelainya ditanam di Amerika Pak. Oh, juga kedelai impor. Bayangkan memberi rezeki saya makanan. Allah memerintahkan petani Amerika nanam kedelai. Itu baru kecapnya. Belum cabenya. Nah, ini cabenya agak lokal. Yang nanam orang Halmahera Barat. Baru kemudian ketemu di situ. Kerupuknya, oh, buatan lokal. Tapi tepungnya dari Cina. Oh, itu ngumpul di satu piring, ada Cina, ada Amerika, ada Vietnam, ada Indonesia. Seluruh dunia kumpul di piring saya. Bagaimana saya tidak bersyukur dan mengatakan, ya Allah, cicak-cicak di dinding. Tugas saya cuma diam-diam merayap. Dan yang datang adalah rezeki. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita tentram soal rezeki Pak. Loh tapi gimana Sat? Berarti nggak usah kerja. Keliru Pak. Bekerja itu ibadah, etkon ditekuni sampai ahli, ihsan diperbuat lebih baik dari tuntutan, ikhlas karena Allah, kita bekerja bukan cari rezeki, kita bekerja untuk cari surga. Maka orang yang kerjanya cari rezeki dan demi gaji dibandingkan orang yang kerjanya cari surga, kira-kira bakal lebih serius mana Pak kerja? Lo kerja untuk dapat surga itu bisnis yang paling menguntungkan. Bapak Ibu usia produktifnya berapa? Mulai umur 20, katakanlah begitu, sampai umur 60, itu 40 tahun, betul? Bapak Ibu kerja 40 tahun diniati ibadah untuk mendapatkan surga yang hidupnya abadi. Khalidina fiha abada.
Bukan cuma dapat tabungan asuransi, Pak. Ini jaminan kehidupan abadi di sisi Allah. Maka orang yang kerjanya ibadah, dia yakin bosnya adalah Allah. Kalau bosnya adalah Allah, ada supervisor atau tidak, tetap serius. Kalau bosnya adalah Allah, diketahui atau tidak ketahui, tetap tidak korupsi. Kalau bosnya adalah Allah, kan ini yang kita tuju di Ramadan besok. La'allakum tattaqun, itu kayak perasaan siang-siang berpuasa, kita sedang berwudu, kumur-kumur, ada yang ditelan nggak Pak pas kumur-kumur? Kalau pas Ramadan kumur-kumur mau sholat duhur, ada yang ditelan nggak Pak pas wudu itu? Enggak. Bahkan meskipun sebelah kita nggak tahu, ya kan? Tapi kita yakin bahwa Allah tahu. Kalau perasaan itu dibawa ke seluruh hidup kita, indahnya kehidupan. Insya Allah. Tenang, tentram. Bermajelis itu, kita tahu apa yang dikhawatirkan, kita tahu apa yang tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang berkumpul-kumpul seperti ini, ganjarannya adalah dihimpun, disebut-sebut namanya oleh Allah pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak-bapak kalau disebut oleh Pak Kepala Desa, seneng nggak Pak di rapat tingkat desa? Disebut oleh Pak Sekda di acara 17 Agustusan, seneng nggak Pak? Seneng disebut-sebut namanya. Disebut-sebut sama Pak Gubernur di acara tingkat provinsi, seneng nggak Pak? Seneng. Ini disebut-sebut Allah. Terkenal di langit melebihi terkenalnya di bumi. Kalau terkenal di bumi itu beresiko, Pak. Karena yang namanya terkenal populer di bumi ada dua macam. Ada bunga yang banyak dikerumuni lebah dan kupu, tapi juga ada sampah yang banyak dikerumuni lalat dan kutu. Dua-duanya banyak fansnya, Pak. Baik bunga maupun sampah banyak fansnya. Bedanya nilai sesudah dia mati. Bedanya nilai sesudah dia meninggal. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika dia hidup, berapa banyak yang kenal, berapa banyak yang cinta, berapa banyak yang mendoakan. Sedikit Pak ketika beliau masih hidup. Ketika Nabi Ibrahim masih hidup itu yang kenal, yang cinta, yang mendoakan sedikit. Hari ini 1 miliar manusia di setiap tahiyatnya mengatakan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, atau kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nyebut-nyebut namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah, panggil wahai Ibrahim wa adzin fin nasi bil hajj, panggil manusia berhaji. Kata Nabi Ibrahim, dengan apa saya memanggil ya Allah? Nabi Ibrahim tidak punya Instagram, tidak punya WhatsApp, tidak punya Facebook, Pak. Manggil manusia untuk datang itu pakai apa? Kata Allah, tugasmu memanggil, yang mendatangkan adalah aku, kata Allah. Maka hari ini, Pak, berapa juta yang antri untuk memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim? Di Maluku Utara antriannya berapa tahun, Pak? Haji? Berapa? 17, Pak Kanwil. Masya Allah. 17. Tambah lagi kemarin ada pandemi mundur ini. Berapa juta orang antri memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Tabarakallah. Enak itu kayak Nabi Ibrahim. Sudah meninggal ribuan tahun yang lalu masih didoakan orang, panggilannya masih disambut orang, doa-doanya masih berkumandang bertalu-talu di bumi yang suci, haramnya Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Nikmat kita itu kalau mati kok disebut nama kita, terus ada orang mendoakan kita, rahimahullah. Ada orang nyebut nama kita almarhum. Ada orang nyebut nama kita Allahu Yarham. Masya Allah.
nikmat yang luar biasa. Ini disebut-sebut Allah. Kalau sudah disebut-sebut Allah di sana, lalu nanti dicintai Allah, Allah panggil Jibril, ya Jibril, aku mencintai dia, kamu cintailah dia. Kata Jibril, sami'na wa ata'na. Lalu Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, hei sekalian malaikat, Allah cinta kepada Pak Fulan. Cintailah dia karena aku juga mencintai Fulan. Kata semua malaikat, sami'na wa ata'na. Lama-lama cinta itu turun ke bumi. Ada orang-orang yang kita nggak kenal, tapi ketika berita tentang wafatnya datang, tiba-tiba air mata kita menitik. Ada orang kita nggak pernah ketemu, tapi tiba-tiba mendengar berita wafatnya kita ikut kehilangan, kita ikut sedih. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ini yang penting untuk kita cita-citakan, terkenalnya di sisi Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi ini tadi muqaddimah. Muqaddimah sama isi banyak mana, Pak? Bebas, tergantung pembicara. Kalau saya suka yang muqaddimahnya panjang, isinya sedikit. Karena kalau isinya sedikit, Bapak Ibu bisa amalkan segera. Bagaimana menyambut Ramadan? Rasulullah SAW mengatakan, Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Datang kepada kalian Ramadan, bulan yang dipenuhi kebaikan, keberkahan. Tuftau fi abwabul jannah, dibuka di sana pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu di dalamnya setan-setan. Ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Ini adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah. Ini adalah bulan Al-Quran. Ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah bulan Allah membuka kesempatan ibadah, mendapatkan pahala setinggi-tingginya. Ini adalah bulan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sifat ibadah Ramadan itu, kata para ulama, kayak lari maraton. Benar-benar harus intens, tidak putus-putus, penuh dengan perjuangan. Maka harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Apa persiapannya Rasulullah menyambut Ramadan? Ini yang akan kita amalkan, kita tiru. 1, persiapan ruhani. 2, persiapan ilmu. 3, persiapan fisik. 4, persiapan ekonomi. Yang pertama, mari kita siapkan Ramadan kita dengan persiapan ruhani, karena yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Bernya ada berapa, Pak? Beriman, berpuasa, bertakwa. Kalau itu satu rangkaian, maka inputnya iman, prosesnya puasa, hasilnya takwa. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah lewat berapa Ramadan? 20, 30, 40, 50 Ramadan sudah terlewati? Pertanyaannya, sudah seberapa bertakwa? Ramadannya sudah diulangi sekian kali, sudah sampai mana ketakwaannya? Kan begitu. Alhamdulillah kalau kita ngaku, ya Allah kami belum sampai ke takwa. Berarti Ramadan kali ini harus kita perjuangkan supaya sampai ke takwa. Karena ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, Allah juga mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Artinya, supaya kamu bertakwa, ini panggilan untuk membuat kita jadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panggilannya panggilan iman.
Karena kalau takwanya error, mungkin imannya error, mungkin puasanya error, mungkin imannya error, puasanya error. Ayo kita perbaiki tahun ini. Imannya, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kata candaan anak-anak kita, yang tidak beriman tidak hai. Karena memang ini panggilan untuk iman, persiapannya persiapan iman. Bagaimana persiapan imannya Rasulullah? Persiapan ruhaninya Rasulullah? 5. 1, berdoa. Bapak-bapak sekarang kayaknya sehat, sebentar lagi Ramadan. Tapi siapa yang tahu umur? Tidak ada jaminan kita masih hidup sampai Ramadan. Tidak ada jaminan Ramadan aman-aman saja untuk kita, betul? Maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma sallimni li Ramadan, wa sallim Ramadana li, wa tasalamhu minni mutaqabalah. Ya Allah, selamatkan aku supaya ketemu Ramadan. Ya Allah, selamatkan Ramadan supaya bisa terjaga untukku beribadah. Dan ya Allah, mudahkan aku di dalamnya untuk mendapatkan amal-amal saleh yang Engkau terima, yang Engkau ridhai. Atau doa yang lebih sederhana biasanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena sekarang Rajabnya sudah lewat, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Tapi betul, hatinya itu betul-betul kangen, pengen ketemu Ramadan, berharap-harap, maka banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ketemu Ramadan. Allahumma amin. Yang kedua, persiapannya Rasulullah menuju Ramadan, memperbanyak latihan, termasuk latihan ruhani yang bernama puasa. Maka ibunda kita Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak kutemukan puasa Rasulullah lebih banyak di luar Ramadan selain di bulan Sya'ban. Sampai-sampai seakan-akan beliau berpuasa di bulan Sya'ban semuanya, hanya tersisa beberapa hari saja. Jadi Rasulullah itu memperbanyak puasa sejak Rajab, Sya'ban, sehingga Ramadan sudah masuk, itu sudah dalam keadaan siap. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan karena ibadah yang utama itu ada rawatibnya. Kalau kita salat fardu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Nah, qobliyahnya Ramadan itu puasa di bulan Sya'ban, sementara ba'diyahnya Ramadan itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Masya Allah. Yang ketiga, Rasulullah memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran. Ramadan itu besok Syahrul Quran. Ada 2 yang akan menjadi syafaat di hadapan Allah, yaitu puasa dan Al-Quran. Kata puasa, ya Allah, ini hambamu di siang hari, aku jaga, aku tahan dari melampiaskan syahwatnya, makannya, minumnya, dan jimaknya. Ya Allah, ku jaga, ku tahan-tahan. Dan dia sukses, ya Allah. Maka ampuni dia, masukkan ke dalam surga, kata puasa. Yang satu Quran berkata, ya Allah, ini kalau malam ku tahan-tahan kantuknya, ku ajak begadangan untuk membaca Al-Quran, baik dalam qiyamul lail maupun dalam tilawah tadarus, ya Allah. Maka ya Allah, selamatkan dia dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Maka dalam rangka menyambut Ramadan Syahrul Quran, mari kita juga mulai sekarang Pak, sudah mulai memperbanyak interaksi dengan Quran. Ada yang sering menghatamkan Quran Pak? Seberapa sering? Ada yang sebulan sekali hatam Pak? Belum. Usahakan bulan Sya'ban ini sekali hatam, Ramadan 2 kali, atau mau 3 kali juga boleh. Bagaimana caranya itu Ustaz? Gampang Pak. Dalam mushaf standar Khattat Usman Toha, Quran 1 juz itu 20 halaman. Betul? Kalau 20 halaman berarti habis sholat fardu atau sebelum sholat fardu masing-masing 4 halaman cukup. Betul ya? Tapi kadang-kadang biasanya
Habis maghrib itu pendek etat waktunya. Ya sudah, yang habis maghrib dipisah. 6 sekitar subuh, 3 sebelum atau 3 sudah atau digabung. 6 di sekitar isya, ya 4 ba'da atau sebelum duhur, 4 ba'da atau sebelum asyar. Insya Allah dapat. Masya Allah. Quran. Yang ketiga, Nabi SAW dalam persiapan ruhaninya memperbanyak istighfar dan taubat. Mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena yang menghalangi kita dari melakukan amal soleh itu dosa, Pak. Tidak ada hukuman atas dosa yang lebih pahit daripada dosa berikutnya. Ya begitu. Dosa itu ngajak teman-temannya. Sebagaimana amal soleh itu ngajak teman-temannya. Dan kita terhalang dari amal soleh itu biasanya karena dosa. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku pernah terhalang dari melakukan sholat malam, tahajud itu gagal selama 40 malam gara-gara satu dosa yang kulakukan. Satu dosa bikin sholat malam gagal selama 40 malam. Bayangkan. Maka kalau kita Ramadan ingin optimal, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena nggak ada yang menghalangi amal soleh kecuali dosa-dosa. Dosa di mata bikin baca Quran rasanya berat, Pak. Dosa di telinga bikin dengerin pengajian rasanya ngantuk, Pak. Dosa di mulut bikin mengucapkan yang baik itu berat, mengucapkan yang jelek itu ringan. Demikian pula dosa di anggota badan yang lain seperti itu. Maka istighfar, mohon ampun, insya Allah meringankan ibadah kita di bulan Ramadan. Yang keempat, persiapan ruhaniah kita, tadi sudah apa aja? Doa, puasa, Quran, istighfar. Oh sudah 4 ya. Berarti yang kelima, ini dalilnya umum, tidak ada dalil khusus, tapi penting. Sebagaimana di malam nisfu Sya'ban ada hadis sahih tentang malam nisfu Sya'ban, yaitu Allah mengampuni semua dosa makhluknya di malam nisfu Sya'ban kecuali 2 jenis. Yang tidak diampuni Allah di malam nisfu Sya'ban cuma 2 jenis. 1 yang syirik mempersekutukan Allah, 2 yang bertengkar dengan saudaranya dan belum memaafkan. Maka kalau kita mau lancar Ramadan diampuni Allah, sebelum itu mari kita bereskan urusan dengan sesama. Kalau ada hak Adam, kalau ada hak sesama yang kita langgar, minta maaf segera. Kalau ada orang lain punya salah sama kita, maafkan, bersihkan. Seperti yang dikatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, utlubul afwa minallahi bil afwi anin nas. Mintalah, carilah maafnya Allah dengan mudah memaafkan sesama. Kalau kita pengen gampang diampuni sama Allah, mudah dimaafkan oleh Allah, maka kita juga harus mudah memaafkan sesama. Segera bereskan urusan kita. Jangan ada yang saling mendiamkan, apalagi kalau dia keluarga dekat. Sambung segera silaturahim. Yang diam-diaman, yang mulia adalah yang memulai menyapa, bersalam, tersenyum, kalau perlu memberi hadiah. Masya Allah. Sudah ya? Ini persiapan ruhani Rasulullah. 1, berdoa. 2, memperbanyak puasa. 3, Al-Quran. 4, istighfar. 5, saling memaafkan. Yang kedua, persiapan ilmu. Dikaji lagi puasa. Fikihnya puasa, fikihnya tarawih, fikihnya zakat, fikihnya amal-amal saleh. Lalu susun program, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di bulan Ramadan besok saya punya target. Saya sholatnya 5 waktu berjamaah. 2, meskipun di rumah, tapi berjamaah. 2, target saya selama Ramadan besok, setiap hari sedekahnya minimal 5.000.
3, di Ramadan besok saya sholat tarawih qiyamul lail minimal 5 kali seminggu. 4, Ramadan besok minimal saya baca Quran selesai sholat 5 halaman. Berikutnya selama Ramadan saya akan memberikan hidangan buka puasa untuk orang lain 5 kali paling tidak. Nggak harus banyak, Pak. Bisa untuk tetangga, bisa untuk anak yatim, bisa untuk yang miskin. Tapi 5 kali. Semuanya diprogram, insya Allah akan menjadi memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Ini persiapan ilmu. Yang ketiga, persiapan fisik. Ayo disehatkan mulai sekarang. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, mampu melaksanakan Ramadan dengan baik. Termasuk tadi, membiasakan puasa sebelum Ramadan itu, membuat tubuh kita sudah beradaptasi. Sudah siap menyongsong Ramadan. Banyak orang di awal Ramadan ngantuk, tidur, malas gerak, nggak ngapa-ngapain. Karena apa? Tubuhnya belum menyesuaikan diri. Kalau sudah menyesuaikan diri, insya Allah lancar. Persiapan keempat, persiapan ekonomi. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa fokus ibadah, maka siapkan belanja-belanja, bereskan. Pendapatan juga bereskan. Meskipun yang di luar pandemi itu kadang-kadang yang dilema pedagang baju, Pak. Karena omset selama Ramadan mengalahkan omset 11 bulan. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Karena sudah malam, jazakumullahu khairan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridhai semua persiapan kita menyongsong Ramadan dan Allah ridhai kita beramal saleh di bulan Ramadan. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.